Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar lagi logika matematika. Kali ini kita akan membahas tentang argumen dan inferensi. Kemudian nanti ada bagian yang ketiga juga yang akan dibahas sedikit, yaitu metode dari inferensi ya. Oke, yang pertama, ini logika ini berkenaan dengan penalaran yang dinyatakan dengan pernyataan verbal ya. Kemudian diskusi atau pembuktian yang bersifat matematik atau tidak terdiri atas persamaan ini yang saling berrelasi biasanya dimulai dengan pernyataan tertentu, beberapa pernyataan tertentu yang diterima kebenarannya. Kemudian dari beberapa pernyataan tertentu ini akan dibuat sebuah argumen-argumen sehingga nanti sampai pada konklusi atau kesimpulan ya, kesimpulan yang ingin dibuktikan. Nah, pernyataan-pernyataan tertentu ini dinamakan premis ya. Kemudian premis itu bisa berupa aksioma, hipotesa atau definisi, atau mungkin pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Sedangkan argumen adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas satu atau lebih premis yang mengandung bukti-bukti yang mengandung bukti-bukti dari suatu konklusi ya. Jadi nanti ini konklusi diturunkan dari premis-premis. Jadi nanti awalnya adalah ada beberapa premis, kemudian dibuat argumentasinya sampai pada konklusi. Nah, proses ini yang dari premis-premis kemudian berargumentasi sampai konklusi ini yang dinamakan dengan inferensi. Ada dua permasalahan. Yang pertama, kalau semua premisnya diketahui, bagaimana cara memperoleh kesimpulannya. Yang kedua, kalau sudah ada kesimpulannya dengan argumen-argumen tadi, apakah argumen tersebut valid ya. Jadi bisa enggak yang pertama itu bisa atau tidak diperoleh kesimpulan. Kalaupun bisa, jadi yang kedua nih, apakah kesimpulan tersebut argumen-argumennya valid. Oke, bagaimana validnya suatu argumen ini bila kesimpulannya diturunkan secara logis, atau dengan kata lain, bila kesimpulan ini merupakan implikasi secara tautologi dari premis-premis yang dikonjungsikan. Jadi nanti premis-premisnya P1, P2, P3 itu dikonjungsikan atau dihubungkan dengan operator dan ya. Kemudian kalau sudah dioperatorkan dengan dan, diimplikasikan dengan konklusinya, dengan kesimpulan. Kalau diimplikasikan dengan kesimpulan ini merupakan suatu tautologi atau benar semua untuk semua keadaan, maka argumen tersebut valid ya. Nanti akan dibuktikan dengan tabel kebenaran. Oke, ini dikatakan untuk membuktikan validitas argumen atau menunjukkan bahwa inferensi ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan adalah yang inferensi yang dapat diterima. Ini nanti dalam setiap argumen yang valid ini kesimpulannya bernilai benar jika premisnya juga bernilai benar ya. Jadi nanti dikaitkan dengan tabel kebenarannya. Saya berikan contoh. Di sini dibahas di contoh 6, apakah Jawa akan menangis? Ini merupakan kesimpulan dari premis-premis berikut. Premis yang pertama, Kalimantan memberi mainan pada Jawa atau Jawa akan menangis. Kemudian premis yang kedua, Kalimantan tidak memberikan mainan pada Jawa. Apakah dari dua premis ini memberikan kesimpulan Jawa akan menangis? Kita gunakan simbol-simbolnya pada premis yang pertama. Ini kan ada Kalimantan memberi mainan, kemudian memberi mainan pada Jawa ya, kemudian ada Jawa akan menangis. Kita misalkan P adalah Jawa akan menangis, kemudian G nya adalah Kalimantan memberikan mainan pada Jawa. Kalau kita susun,
Kalimantan memberikan mainan pada Jawa ini kan ki ya, ki atau Jawa akan menangis itu P. Jadi premis pertama itu ki atau P, ini simbolnya. Premis yang kedua apa? Premis yang kedua, Kalimantan kan tidak memberikan mainan pada Jawa. Kalau ki-nya memberi mainan, maka tidak memberi mainan adalah negasi dari ki. Ini yang jadi premis kedua. Nah, ini disimpulkan, kasih kesimpulannya adalah Jawa akan menangis ya. Jadi kesimpulannya adalah P. Nah, nanti akan dibuktikan argumen tersebut sah, valid atau tidak ya. Jadi ini untuk memutuskan apakah argumennya valid atau tidak, perlu dipastikan apakah konjungsi ini, jadi ini dikonjungsikan ki atau P konjungsi pakai dan ya. Premis 2 nya adalah tidak ki. Kemudian diimplikasikan terhadap P menghasilkan tautologi. Apakah konjungsi ini berimplikasi secara tautologi pada P. Jadi nanti dibuat ki sama P, bolak-balik boleh P sama ki. Kemudian nanti ada ki atau P. Kemudian ada tidak. Ini tidak ki ya, harusnya tidak ki. Ini salah ketik. Tidak ki. Kemudian yang kolom ketiga ini ki atau P ini dikonjungsikan dengan tidak ki. Nah, ini ki atau P dikonjungsikan dengan tidak ki. Nah, setelah ini sudah, hasil ini yang di kolom ke-5 ini ditautologikan, diimplikasikan dengan P, dengan kesimpulannya. Nah, kalau diimplikasikan dengan P ini menghasilkan tautologi, ya berarti penarikan kesimpulan atau argumen tersebut valid atau sahih ya, sahih. Kita lihat kalau Q-nya adalah BBSS, P-nya BSBS. Q atau P akan menjadi BBBS, jelas ya. Ini atau kemudian ini tidak Q ya, sekali lagi ini tidak Q. Tidak Q-nya adalah SSBB. Ya, ini tidak Q. Kemudian kita dankan atau konjungsikan ini dengan tidak Q, kita konjungsikan menjadi BS menjadi S, kemudian BS menjadi S, ini BB menjadi B ya, dan yang terakhir SB menjadi S. Setelah itu kita implikasikan kolom yang ini dengan P ya. Jadi nanti S maka B, jelas B ya, ini benar. Kemudian S maka S ya, yang jelas kalau awalnya sudah S ya pasti implikasinya B ya. Berikutnya B maka B, jelas B. Yang terakhir S maka S, jelas B. Jadi ini merupakan suatu tautologi, artinya penarikan kesimpulannya valid. Kita lihat yang di atasnya. Jadi kalau ada argumen seperti ini, valid atau tidak, sahih atau tidak, maka kita buat tabel kebenaran dari P1, premis 1. Jika premis 1 dan premis 2, maka kesimpulan ya. Ini didankan, kemudian hasilnya diimplikasikan, dimakakan ya, dimakakan atau diimplikasikan. Kalau hasil implikasi tersebut adalah tautologi atau benar semua, maka dia valid. Oke, kita lanjutkan. Kalau contoh ini sederhana ya, untuk membuktikan bahwa valid, argumen tersebut valid. Nah, kalau misalkan ada 5 pernyataan tunggal, maka tabel kebenarannya harus 32 ya, 2 pangkat N ya. Sehingga diperlukan beberapa metode atau kaidah untuk membuktikan argumen tersebut valid atau tidak. Nanti ada beberapa argumen yang sudah yang akan dipakai ya, beberapa metode. Oke,
Kemudian aturan inferensi yang dapat diterima untuk menunjukkan validitas argumen ini perlu memperhatikan batasan. Ada 3. Yang pertama, pernyataan kesimpulan ini diturunkan secara logis dari premis ya. Kemudian jika premisnya merupakan implikasi tautologi dari implikasi tautologi dari kesimpulan ya. Jika kesimpulan merupakan implikasi tautologi dari premis-premis ya. Jadi premis-premisnya diimplikasikan dengan kesimpulan itu menjadi tautologi. Kemudian jika suatu aturan inferensi yang memungkinkan penurunan kesimpulan salah dari premis-premis benar, maka aturan tersebut itu tidak diterima ya. Jadi kalau salah dari premis-premis yang benar, kesimpulannya salah, maka tidak dapat diterima. Kemudian yang terakhir, aturan inferensi harus memungkinkan penurunan semua kesimpulan yang mempertahankan argumen tetap valid. Jadi argumennya harus tetap valid. Jadi diturunkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu harus tetap valid semua sampai penurunan yang kesimpulan yang terakhir. Nah, metode inferensinya ada beberapa kaidah. Yang pertama adalah modus ponen atau penalaran langsung. Penalaran langsung modus ponen berbentuk seperti ini. P1 nya jika P maka Q, premis 2 nya P, kesimpulannya Q ya. Ini sudah pernah dibuktikan ya, kemudian tabel kebenarannya pasti akan merupakan suatu tautologi. Kemudian yang kedua, contoh dulu. Jika saya giat belajar maka saya lulus ujian. Saya giat belajar, kesimpulannya apa? Ya lulus ujian. Mudah ya. Jika saya Superman maka saya bisa terbang. Saya Superman, kesimpulannya saya bisa terbang. Seperti itu. Ini modus ponen. Kemudian berikutnya kita lihat yang kedua adalah modus tolen, penalaran tapi nggak langsung nih. Bentuk argumennya seperti ini. Premis 1 jika P maka Q. Tidak Q. Kenapa tidak Q? Tidak Q. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak P. Kenapa tidak P? Maksudnya gitu ya. Saya ulang. Premis 1-nya jika P maka Q. Kemudian premis 2-nya tidak Q. Maka kesimpulannya tidak P. Loh, kenapa tidak P? Karena tidak Q. Kalau P kan mesti akan Q. Ya ini kok tidak Q? Ya berarti karena tidak P. Kesimpulannya itu ya. Jika saya Superman maka saya bisa terbang. Tidak Q-nya kan berarti saya tidak bisa terbang. Loh, kenapa nggak bisa terbang? Ya karena berarti pasti bukan Superman. Kalau dia Superman kan bisa terbang. Jika saya Superman saya bisa terbang. Saya tidak bisa terbang, ya pasti saya bukan Superman. Apakah benar? Benar, kalau Superman kan harusnya bisa terbang. Toh saya tidak bisa terbang gitu ya. Tidak Q-nya. Ini modus ponen juga merupakan suatu kaidah yang valid. Di tabel kebenarannya pun nanti akan membentuk suatu tautologi. Coba ini Pak. Jika saya giat belajar maka saya lulus ujian. Saya tidak lulus ujian. Ini kan tidak Q ya. Saya tidak lulus ujian. Kesimpulannya apa? Ya berarti saya tidak giat belajar. Kalau giat belajar kan pasti lulus ujian. Nah ini tidak lulus ujian. Kenapa? Karena nggak giat belajar. Kalau giat belajar pasti lulus ujian. Jadi ini masih mirip-mirip ya dengan yang modus ponen sebenarnya. Oke, ini yang yang kedua ya. Yang ketiga adalah silogisme hipotesis. Ini silogisme hipotesis berbentuk seperti ini. Premis 1-nya jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya jika P maka R ya. Jika saya sakit saya pergi ke dokter.
Misalkan jika saya ke dokter maka saya minum obat. Kesimpulannya apa? Jika saya sakit maka saya minum obat. Atau gini, P-nya sakit, Q-nya minum obat, R-nya sembuh. Jika saya sakit maka saya minum obat, jika saya minum obat maka saya sembuh. Kesimpulannya apa? Jika saya sakit ya sembuh. Kenapa sembuh? Ya karena minum obat. Emang beneran minum obat? Ya kalau sakit kan minum obat, kalau minum obat kan sembuh. Berarti kalau sakit ya nanti akan sembuh. Kesimpulannya seperti itu. Ini merupakan silogisme hipotesis ya. Ini juga jika saya giat belajar saya lulus ujian, jika saya lulus ujian maka cepat menikah. Ya berarti jika saya giat belajar maka saya cepat menikah. Itu yang ketiga kesimpulannya. Satu lagi silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif ini berbentuk P atau Q, tidak Q. Kesimpulannya adalah P ya. Jadi ada dua pilihan nih, P apa Q gitu ya, P atau Q. Saya nggak Q lah, saya tidak milih Q, ya berarti harus milih P dong. Pilihannya cuma dua kok, pilihannya cuma dua, tapi yang Q itu tidak terpilih, ya berarti dia pasti milih P. Kesimpulan yang logisnya ini kalau dibuat tabel kebenarannya maka akan menjadi P atau Q dan tidak Q. Ini diasosiasi dikurung maksudnya, P atau Q dan tidak Q maka P. Kalau merupakan tautologi maka silogisme disjungtif ini valid ya, argumennya sah. Atau contoh lain seperti ini, harta atau nyawa. Jangan nyawa, jangan Q, tidak Q gitu, ya berarti harta tuh. Biasanya kan seperti itu ya. Kalau memilihkan harta atau nyawa, kemudian dibilang jangan nyawa dong, maka dia harus menyerahkan hartanya. Logikanya seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Nanti sebenarnya ada lagi ya, ada beberapa kaidah lagi selain 4 kaidah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah modus ponen, kedua modus tolen, ketiga silogisme hipotesis, dan yang keempat silogisme disjungtif. Nanti untuk kelanjutannya saya berikan di video berikutnya. Silakan dipelajari lagi. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.